wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak-kakak dan rekan-rekan yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti forum pembinaan dengan tema Musyawarah Cerdas. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan nikmatnya kita dapat berkumpul walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga semua kita dapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki susunan acara yang pertama. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ronaldo Rizky. Kepada Saudara Ronaldo Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolang fahada. Wa wajadaka ailang fa'ahna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Saudara Ronaldo Rizky. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Kepada Kak Fajar Juliantono selaku Ketua Pelaksana dan Kak Enggar Rian Pratama selaku Ketua Umum Formatif dipersilahkan. Halo, cek. Apa suara saya terdengar? Dengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya teman-teman. Untuk alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengadakan forum pembinaan jilid 2 tentang musyawarah cerdas ya teman-teman. Lalu kedua kalinya salat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Lalu di sini saya Fajar ya sebagai kepala divisi dari divisi pembinaan. Kami dari pembinaan mengadakan forum pembinaan itu tujuannya adalah untuk sebagai bisa dibilang sebagai sarana untuk menunjang critical thinking ya dari mahasiswa-mahasiswa pendidikan teknologi informasi baik dari angkatan 2020, 2019, 2018 dan juga 2017. Nah, sebenarnya itu urgensi dari forum pembinaan ini yang paling utama. Lalu yang kedua kalinya mengingat
bisa dibilang kami selaku presidium formatif 2020 ini akan memasuki fase-fase akhir. Nah, di fase akhir ini akan ada yaitu musyawarah besar gitu. Jadi atas kekhawatiran kami mengenai musyawarah besar itu supaya teman-teman mahasiswa ini bisa lebih paham akan musyawarah besar, maka dari itu diadakan forum pembinaan musyawarah cerdas ini gitu kan. Lalu selanjutnya karena mungkin kita ini adanya agendanya online gitu kan. Sebenarnya untuk musyawarah ini kan sudah dibahas di LKMMPD, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum bisa berkesempatan ikut LKMMPD. Jadi kami dari forum pembinaan, dari divisi pembinaan mengadakan forum ini gitu. Itu sih mungkin sedikit pemaparan dari saya tentang forum pembinaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti lebihnya akan disampaikan oleh Pak Ketua Umum langsung ya, Kak Engga gitu kan. Mungkin itu ya, sekian dari saya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sambut seluruhan hangat khas formatif. Salam formatif. Formatif satu. Formatif satu, formatif jaya. Formatif luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia dan inayahnya sehingga kita dapat berdiskusi akan kebermanfaatan mengenai materi forum pembinaan yaitu dengan tema musyawarah cerdas. Salam serta salam tak lupa kita sanjung haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kak Gani Fadil Rabbani, Wakil Presiden Mahasiswa BEM UKBM Unila periode 2020 yang saat ini menjadi pemateri dalam agenda musyawarah cerdas formatif. Serta rekan-rekan presidium formatif dan anggota formatif yang saya banggakan dan tak henti-hentinya saya berterima kasih atas kerjasamanya yang telah kita realisasikan di periode 2020 ini. Agenda kita ini, agenda pada malam hari ini ialah musyawarah cerdas, di mana pembahasan dalam materi kali ini yaitu mengenai musyawarah suatu organisasi. Musyawarah suatu organisasi ini bertujuan untuk mencari kepengurusan baru untuk melanjutkan estafet kepengurusan yang ada di suatu organisasi. Agenda ini juga sebagai peningkatan akan tindak lanjut mengenai agenda LKMMTD, latihan kepemimpinan mahasiswa, musyawarah mahasiswa tingkat dasar yang bisa diadakan oleh himpunan mahasiswa ataupun BEM, dikarenakan sedikitnya partisipan dari anggota formatif sehingga kami melalui divisi pembinaan yang dipromotori oleh Kak Fajar dan Kak Trio untuk ini melakukan suatu follow up dalam agenda forum pembinaan dengan sedikit materi yang ada pada LKMTD tersebut. Semoga dalam agenda ini rekan-rekan mahasiswa
dapat memetik pembelajaran akan materi-materi yang disampaikan dari pemateri yang sangat senior bagi kita, kakak kita semua, yaitu Kak Gani. Terima kasih Kak Gani yang telah bersedia membersamai kami dalam agenda musyawarah cerdas formatif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fajar dan Kak Engga. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan dipandu oleh moderator kita Bani Syafi'i dan pemateri Kak Gani Fadil Robani. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bani Syafi'i dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2020. Saya di sini ada sedikit pantun buat pada para peserta dan para kakak-kakak dan terutama pada pemateri kita pada malam hari ini. Baiklah. 2-3 ayam cemani masih semangat malam hari ini? Semangat. Alhamdulillah antusiasnya pada para peserta dan kakak-kakak sekalian. Baiklah. Untuk menyingkat waktu, saya di sini akan memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita pada malam hari ini. Yaitu beliau adalah Kak Gani Fadil Rabbani. Beliau dilahirkan di Serdang pada tanggal 10 Desember 1997 dan dibesarkan di keluarga yang penuh kesederhanaan. Sejak kecil hingga sekarang, keluarga beliau mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan beliau, baik dalam hal akademik dan non-akademik. Beliau memiliki keyakinan bahwa orang-orang besar terlahir karena dukungan dari keluarga, raganya yang bugar, pemikirannya yang visioner, tindakannya yang menginspirasi, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Selain itu, beliau juga menyukai olahraga untuk mengisi waktu-waktu luang yang ada dan berdiskusi untuk menambah kapasitas diri. Adapun berikut riwayat pendidikannya. Beliau itu alumni dari TK Dharma Wanita Serdang pada tahun 2003 sampai 2004. Dan juga alumni SDN 2 Serdang pada tahun 2004 sampai 2010. Dan alumni SMPN 1 Tanjung Bintang pada tahun 2010 dan 2013. Dan alumni SMPN 1 Tanjung Bintang pada tahun 2013 sampai 2016. Dan untuk sekarang beliau berada di universitas kita semua, yaitu Universitas Lampung, di program studi pendidikan teknologi, pendidikan fisika. Adapun untuk riwayat organisasi, beliau ya ini Kabid Kesenian dan Olahraga OSIS SMPN 1 Tanjung Bintang periode 2008 sampai 2009 dan juga Ketua Futsal SMAN 1 Tanjung Bintang periode 2013 sampai 2014 dan Ketua Pramuka SMAN 1 Tanjung Bintang periode 2014 sampai 2015. Kabid Bela Negara OSIS SMAN 1 Tanjung Bintang periode 2014 sampai 2015. Bendahara Sakawira Kartika Kornamil 0421 Tanjung Bintang periode 2017 sampai 2018. Kabid 4 bidang evaluasi dan pengembangan Dewan Kerja Cabang Lampung Selatan periode 2017 sampai 2021. PLT Kepala Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FKIP Unila 2018. Ketua Umum Himasakta FKIP Unila 2018. Gubernur Mahasiswa FKIP Unila 2019. Dan untuk sekarang Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Lampung. Baiklah, berhubung waktu di sini terus berjalan, marilah kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Gani. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator Bani Syafi'i yang sangat energik. Saya menyukai pantun yang Anda lakukan. Sangat luar biasa dan membuat saya dapat insight baru. Ternyata teman-teman PTI hari ini sudah bisa lebih atraktif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan sebuah semangat karena hari ini yang paling mendasar untuk kita dapat melakukan sebuah rutinitas selain dari niatan kita semua, yaitu adalah sebuah energi positif yang muncul apabila memang terdapat sebuah semangat yang timbul dalam keyakinan diri kita masing-masing. Dan malam hari ini rekan-rekan semua dari Pendidikan Teknologi dan Informasi dapat berkumpul walaupun datang melalui virtual Zoom Cloud Meeting, namun memiliki sebuah semangat, energi, dan sampai ke saya hari ini. Kita hari ini berbeda tempat, namun kita hari ini dalam sebuah frekuensi yang sama, yaitu frekuensi untuk menambah kapasitas diri masing-masing. Terima kasih tentunya buat teman-teman dari PTI. PTI ini bisa dibilang merupakan adik kandung ya dari pendidikan fisika, kalau saya katakan, karena pada saat tahun 2017 ya, angkatan pertama, pada saat itu masih zamannya Bang Iqbal ya, dan teman-teman semua kan. Nah, pada saat itu Bang Brain dan kawan-kawan lainnya baru masuk. Jadi memang PT itu menjadi satu kesatuan bersama fisika ketika itu, dan hari ini pun Pak Wayan Suwana selaku Kaprodi itu merupakan salah satu dosen juga di pendidikan fisika. Artinya PTI mulai muncul, pada saat itu namanya masih PVTI, hari ini sudah berganti menjadi PTI, dan saya menjadi salah satu orang yang ikut istilahnya mengikuti rangkaian lah dari perjalanan dari PTI hari ini. Dan alhamdulillah keberkahan hari ini masih tetap jaya selalu di darat, udara, dan juga lautan. Yang terhormat tentunya buat Ketua Engga yang merupakan adik saya juga, dulu menjadi eksmut dari Hima Sakta, kemudian jadi juga staf andalan juga di BEM, bahkan hingga hari ini kita berkomunikasi dengan Engga cukup baik juga. Dan teman-teman PT secara keseluruhan, ada Fajar dan sebagainya, merupakan adik-adik yang memiliki kompetensi yang luar biasa, dan saya harap PTI ini menjadi sebuah bagian yang tidak terlepas dari PMIPA, bahkan dari FKIP Unilab. Buat teman-teman semua, malam hari ini kita akan coba berdiskusi, lebih banyak akan berdiskusi mengenai materi-materi tentang musyawarah cerdas yang saya mendapatkan informasi. Mungkin sebentar lagi ya kawan-kawan akan melaksanakan MUBES atau musyawarah besar, dan ini merupakan rangkaian yang wajib dilakukan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan reorganisasi ataupun regenerasi kepengurusan. Sebenarnya ada berbanyak sekali cara yang harus dilakukan untuk melakukan reorganisasi kepengurusan. Ada dengan cara MUBES ataupun dengan cara pemilihan raya yang dilakukan oleh eksekutif mahasiswa, dalam hal ini BEM itu melakukannya secara pemilihan raya. Namun jika forum prodi ataupun dalam hari ini Hima itu melaksanakannya secara musyawarah besar. Karena ini merupakan landasan dasar dari negara kita berasaskan Pancasila, dan di Pancasila itu pun kita diajarkan untuk bagaimana cara kita bermusyawarah secara mufakat. Itu merupakan budaya yang diterapkan oleh founding father kita. Sebelum lebih jauh ke sana, di sini saya akan nanti berbicara tidak terlalu panjang dan lebar terkait apa itu musyawarah, dan kemudian mungkin saya akan menyinggung terkait teknik sidang yang kemarin sempat diinformasikan oleh Kak Fajar yang menghubungi saya semua. Karena di sini saya angkatan 2016 dan masih aktif menyusun skripsi, dan kawan-kawan di sini rata-rata angkatan 1920 ya. 20 atau 19 di sini? (1920) Kak. Oke, 1920. Jadi selisih kurang lebih 3 sampai dengan 4 ataupun 4 tahun dari saya selaku angkatan 2016. Namun ini semoga tidak menjadi gap yang jauh dari kita semua, tetap kita bisa berinteraksi secara optimal. Saya menginginkan kawan-kawan semua di sini untuk aktif berdiskusi, aktif menyampaikan pendapat, membuktikan bahwa kawan-kawan PTI hari ini pun bisa untuk menyampaikan argumentasi-argumentasinya. Karena kita itu dijamin oleh undang-undang ya. Di pasal 28 kita dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Seperti itu. Dan di sini ada 38 partisipan
37 peserta artinya, dan saya mengharapkan sebuah feedback yang baik juga nanti ke depan seperti itu. Baik, akan saya mulai dari sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin kawan-kawan pun ketika di masa sekolah itu telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam organisasi. Hari ini kita akan bicara terkait musyawarah cerdas. Maka yang paling mendasar harus kita ketahui apa itu sebenarnya musyawarah terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin ada satu ataupun dua orang yang berani menjelaskan, bisa raise hand ataupun langsung open mic, terserah untuk bisa menjelaskan apa sebenarnya musyawarah yang kawan-kawan ketahui itu seperti apa. Silakan. Saya, Kak. Ya, silakan. Menurut saya musyawarah itu sendiri adalah sebuah diskusi untuk mengungkapkan berbagai pendapat dan pikiran dan merumuskannya menjadi satu pikiran yang sama dan dapat diterima oleh orang banyak. Oke, terima kasih dari Umi Hanifah. Merupakan forum untuk menyampaikan gagasan dan pikiran ya, dan menyatukan itu semua. Oke, baik, bisa diterima pendapatnya karena setiap pendapat itu benar, jadi tidak ada pendapat yang salah. Kemudian lanjut, siapa mungkin dari yang cowok-cowok nih, banyak cowok-cowoknya nih. Silakan. Oke, Bani, nggak usah nunduk-nunduk. Nah, kau. Kira-kira apa itu musyawarah seperti itu? Nggak apa-apa, kita asik aja, enjoy aja, nggak usah terlalu serius-serius amat gitu. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu menurut saya Kak sebuah forum untuk menentukan suatu kesepakatan bersama. Oke, terima kasih Bani. Sebuah forum yang bisa kita lakukan untuk menentukan sebuah kesepakatan bersama. Pada dasarnya yang disampaikan oleh Umi dan juga ataupun Umi Hanifah ya, dan juga oleh Bani, itu keduanya jawaban yang bisa kita gabungkan dan akan menjadi jawaban yang cukup ideal, bahwa musyawarah merupakan sebuah tempat ataupun merupakan sebuah cara ataupun sebuah forum yang di situ bentuk penyampaian sebuah argumentasi ataupun gagasan tadi yang disampaikan, dan pada goals-nya, jadi tujuan dari diadakan sebuah musyawarah ini adalah untuk menghadirkan sebuah keputusan yang mufakat. Jadi musyawarah ini ketika kita sudah bermusyawarah, maka apapun hasil dari musyawarah ini harus kita sepakati secara bersama-sama. Jangan sampai ketika kita sudah bermusyawarah, maka hasilnya tidak kita sepakati. Contohnya sederhana. Misalkan kita sudah bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua umum PTI pada tahun 2021. Misalnya si Bani jadi ketua umum PTI tahun 2021. Ini hasil musyawarah. Dan kemudian ada yang tidak menyetujui hasil tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Ya tetap harus menyepakati hasil dari musyawarah tersebut. Karena bagi yang tidak mengikuti musyawarah, maka dia harus mengikuti hasil dari musyawarah tersebut. Karena ini akan bergantung tentang bagaimana adab kita dan juga norma-norma yang berlaku. Dan dalam hal ini di Indonesia, itu kita ada sebuah budaya dan juga sebuah norma, yaitu kita menghargai sebuah hasil dalam sebuah musyawarah. Dan musyawarah ini, perlu teman-teman ketahui juga, ini juga diajarkan oleh panutan kita bersama. Bagi saya seorang muslim, maka panutan saya ialah Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah pada saat itu pun memutuskan sebuah perkara itu melalui musyawarah. Jadi tidak semena-mena langsung diputuskan kehendaknya, namun juga dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Nah, itu merupakan kali ini negara kita Indonesia itu mengimplementasikannya dengan budaya yang cukup baik ya, untuk memutuskan segala perkara itu dengan musyawarah. Kemudian kenapa sih Kak harus ada musyawarah gitu? Jangan kita bisa voting ataupun kita bisa menyampaikan pendapat itu melalui pemilihan raya ataupun pemilu gitu. Di negara kita Indonesia untuk memutuskan siapa pemimpin negara kita, Presiden Republik Indonesia itu dilaksanakan secara voting ataupun secara pemilihan raya, one man one vote. Tapi kenapa di kita, contohnya di PTI ataupun di HIMA, itu pelaksanaannya itu dilakukan secara musyawarah gitu. Jadi musyawarah ini dapat dilakukan
memang apabila kapasitas orangnya itu terbatas gitu ya. Jadi tidak terlalu besar. Karena kalau kita bicara siapa yang akan bermusyawarah di negara kita, itu ada sekitar jutaan rakyat gitu ya yang akan bermusyawarah, maka akan ada jutaan pendapat yang tersampaikan, dan di situ harus ada sebuah keputusan yang diambil. Biasanya kalau di negara-negara di Amerika itu suaranya itu sistemnya distrik, ya misalnya negara bagian Kanada, negara bagian Oklahoma, negara bagian Chicago itu memiliki suaranya masing-masing. Itu merupakan bagian dari musyawarah. Namun kalau di negara kita, itu sistemnya adalah kita menganut sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah ataupun dengan cara pemilihan secara langsung. Dan kita memilih melakukan secara musyawarah karena memiliki sebuah keuntungan, yaitu bisa langsung berinteraksi secara langsung, bisa menyampaikan pendapat dan gagasannya dilakukan secara langsung. Nah, itu nilai-nilai plus ya yang bisa kita ambil dari rangkaian musyawarah. Dan kemudian muncul lagi, sebenarnya musyawarah ini dapat dilakukan oleh berapa banyak orang, berapa sih peserta yang dapat kita dilaksanakan musyawarah ini, berapa banyak peserta gitu. Jadi peserta dalam sebuah musyawarah ini itu tidak musyawarah ini bisa dilakukan itu misalkan 2 orang saja sudah bermusyawarah gitu. Jadi diskusi ini merupakan bagian dari musyawarah juga. Pada hari ini kita sedang berdiskusi, bisa disebut juga kita sedang bermusyawarah karena tujuan kita untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama nantinya, ataupun tujuan kita untuk saling bertukar gagasan. Jadi dalam hal-hal musyawarah ini sangat luas yang bisa teman-teman lakukan. Dan kemudian musyawarah yang cerdas tadi ya, musyawarah yang cerdas itu dilakukan secara apa? Jadi adab-adab, saya akan menjelaskan adab-adab kita dalam bermusyawarah gitu ya. Yang pertama ialah kita menghargai orang yang berpendapat. Karena setiap orang itu dijamin pendapatnya, maka kita harus menghargai pendapat dari orang tersebut. Jadi ketika ada orang sedang berpendapat, kita hargai. Kita nggak boleh untuk menang sendiri dengan pendapat kita. Kita tidak bisa untuk yakin akan kebenaran yang kita sampaikan. Namun kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran tersebut bila kita bisa untuk menyampaikannya. Ataupun kita harus berani untuk menyampaikan sebuah argumen yang kita miliki. Namun kita tidak boleh egois dalam sebuah musyawarah. Karena di musyawarah ini kita akan menurunkan ego itu. Pertama, kita menghargai orang yang berpendapat. Yang kedua, ialah kita harus bisa menyampaikan pendapat pada saat bermusyawarah dengan bahasa yang baik dan benar, yang sopan dan santun. Tidak ada bahasa-bahasa yang memperolok, tidak ada bahasa-bahasa yang mengandung sara, tidak ada bahasa-bahasa yang mengandung ataupun bisa menyakiti hati dari orang lain. Ini tidak baik dalam sebuah sistem musyawarah. Jika dalam sebuah sistem musyawarah, ketika menyampaikan pendapat, itu kita memperolok-olok orang, maka yang ada kita akan saling egois, akan saling emosi, yang ada kita akan saling baku hantam di musyawarah tersebut. Pengalaman saya ketika saya mengikuti musyawarah nasional dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika di Jogja pada saat tahun 2018, pada saat itu namanya sebuah berbeda karakter ya. Orang Sumatera ditemukan dengan orang Timur, itu merupakan sama-sama orang yang keras dan sama-sama orang yang kritis. Dan di sini muncullah sebuah egois yang sangat luar biasa dan menghadirkan sebuah pertengkaran dan hampir saja mengakibatkan sebuah baku hantam. Sudah lempar-lemparan kursi gitu. Namun untungnya dalam musyawarah ini tidak terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan terlalu fatal. Maka apabila memang kita musyawarah itu berasaskan sebuah nilai-nilai demokrasi, selain kita bisa menghargai orang lain, kita juga harus bisa menyampaikan pendapat itu dengan baik dan benar dan sopan dan santun. Dan yang terakhir, hal yang ketiga yang harus kita pahami pada saat bermusyawarah ialah kita menjaga aturan main dalam musyawarah. Ada rule of the law, ada aturan hukumnya, dan juga ada aturan mainnya. Ada juga namanya rule of the game. Dalam musyawarah, aturan hukumnya itu biasanya diatur ya, kawan-kawan. Kita biasanya menyebutnya dengan sidang. Jadi pada saat musyawarah besar itu biasanya dibuka dengan proses sidang. Dan sidang ini ada tatibnya, ada tata tertibnya. Nanti akan dibacakan oleh pimpinan sidang 1. Itu akan dibacakan tata tertib sidang ataupun musyawarahnya seperti ini. Misalkan musyawarah dibuka ketika mahasiswa pendidikan teknologi dan informasi
telah hadir secara keseluruhan. Maka mahasiswa secara keseluruhan ini dari angkatan 2017 hingga angkatan 2020 itu harus hadir. Atau sidang akan dibuka atau musyawarah akan dibuka ketika yang hadir itu 50 plus 1. Artinya jumlah mahasiswa dari pendidikan teknologi dan informasi, misalkan dari angkatan 17 hingga angkatan 20 itu ada 100, maka minimal ada 51 anggota yang hadir, itu sidang ataupun musyawarah bisa dimulai. Itu aturan hukumnya yang tercantum dalam ADART, itu biasanya seperti itu, dan juga dalam tata tertib tadi yang coba saya sampaikan. Yang kedua, ada aturan mainnya ataupun rule of the game. Rule of the game dalam sebuah musyawarah ini itu akan menyangkut dengan bagaimana culture ataupun budaya yang ada di teman-teman PTI. Tidak bisa cara kawan-kawan PTI bermusyawarah itu disamakan dengan cara kawan-kawan matematika bermusyawarah. Mungkin cara dari teman-teman matematika ketika bermusyawarah itu di malam hari. Namun teman-teman PTI itu bermusyawarah tidak bisa di malam hari karena banyak pertimbangan. Misalnya malam hari merupakan waktu kita untuk beristirahat. Dan juga ketika memutuskan sebuah perkara di malam hari, itu maka tidak akan optimal karena kita sudah dalam kondisi tidak fit. Ataupun PTI biasanya melaksanakan agendanya ini di hotel. Nah, ya sudah, itu merupakan budaya kan ya teman-teman PTI gitu. Karena itu tidak bisa kita ganggu gugat ya. Namanya sebuah budaya itu merupakan hak dari masing-masing lembaga yang hadir. Maka musyawarah cerdas yang harus teman-teman lakukan ialah teman-teman bisa menghargai orang lain ketika berpendapat dengan cara yang santun dan sopan, dan juga dapat menyampaikan pendapat itu dengan penuh kesadaran dan juga menyampaikan pendapat itu tidak egois. Nah, ini merupakan cara-cara yang memang harus kita pahami ketika kita akan melaksanakan musyawarah dengan cerdas. Siapa saja orang yang dapat mengikuti musyawarah? Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya kepada teknik sidang itu sendiri. Karena musyawarah secara keseluruhan itu akan menganut ataupun berhubungan erat dengan yang namanya sidang. Karena kawan-kawan semua kita berada di negara hukum dalam memutuskan sebuah perkara, walaupun itu dimuat dalam sebuah instrumen permusyawarahan, namun juga ada sebuah cara yang kita lakukan secara bernegara, yaitu dengan cara melaksanakan sidang itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba membagikan terkait sidang. Saya izin untuk share screen ya. Mungkin bisa dijadikan co-host ya, biar bisa. Enggak. Oke. Nah, oke ya. Saya akan coba sedikit ya mengulas terkait teknik sidang gitu. Nah, ini penting ya. Karena sebelumnya sudah pernah ada yang membahas ini belum ya? Enggak ya? Belum, Kak. Oke. Terima kasih Fajar dan juga Enggak. Jadi malam hari ini saya akan coba mengulas sedikit ya terkait teknik sidang. Jadi dalam sebuah persidangan ini sebenarnya yang akan lebih berpengalaman ialah ketika teman-teman sering melakukan sidang. Maka teman-teman akan berpengalaman dalam melaksanakan sidang. Tadi kita sudah membahas ya terkait musyawarah duduk perkaranya ialah merupakan sebuah cara ataupun sebuah forum untuk menyampaikan pendapat dan memutuskan sebuah perkara ataupun mendapatkan sebuah keputusan secara musyawarah mufakat. Dan jika dia tidak mengikuti musyawarah, harus mengikuti hasil dari musyawarah tersebut. Walaupun hasilnya tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka harus muncul sebuah mawas diri, sadar diri, dan kelegowoan. Kalau bahasa orang Jawa itu legowo. Kita harus legowo dengan hasil yang telah didapatkan pada saat musyawarah. Dan kemudian ada 3 cara tadi yang bisa kita lakukan atau 3 adab dan 3 norma. Nah, maka saat ini kita akan bicara terkait teknik sidang itu sendiri. Apa itu sidang? Ya, jadi dalam sebuah pendapat para ahli dan juga dalam sebuah secara pengertian bahwa sidang merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memutuskan sebuah perkara ataupun keputusan. Bedanya apa dengan musyawarah? Sebenarnya sidang ini merupakan cara yang kita lakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan musyawarah itu kita lakukan berdasarkan sebuah norma yang ada. Nah, kalau sidang itu biasanya berhubungan dengan misalkan hukum pidana ataupun hukum perdata yang berhubungan dengan hukum lah. Dan di sini karena kalau kita bilang kampus, kalau teman-teman pernah mendengar ya, kampus merupakan miniatur dalam sebuah negara, maka hari ini kawan-kawan ketika melaksanakan sebuah sidang, kawan-kawan sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam negara kita.
sudah ada hasil dari pemilihan Presiden Republik Indonesia. Misalnya Presiden Jokowi kemarin itu terpilih berdasarkan hasil dari pemilu yang dilakukan oleh KPU. Namun hasilnya tersebut belum sah manakala belum disidangkan, belum disahkan oleh KPU itu sendiri dan belum diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu merupakan cara. Maka sidang ini sebagai pengesahan. Forum untuk memutuskan sebuah perkara yang dapat mengesahkan sebuah hasil itu namanya sidang itu sendiri. Dalam sebuah sidang, instrumen yang paling utama ialah ini, palu sidang. Jadi jangan sampai gitu ya, pada persidangan itu teman-teman nggak ada palu sidang, misalkan pakai tangan gedok-gedok. Nah itu tidak afdol gitu, tidak etis gitu, dan juga tidak menampakkan sebuah persidangan itu seperti bermain-main. Maka palu sidang ini merupakan sebuah hal ataupun sebuah benda yang sakral pada persidangan. Jangan sampai palu sidang ini dimain-mainkan oleh siapapun itu. Yang boleh menggunakan palu sidang itu hanya satu orang. Yang boleh menggunakan palu sidang hanya satu orang, yaitu pimpinan sidang 1. Yang hanya boleh menggunakan palu sidang hanya pimpinan sidang 1. Biasanya dalam sebuah persidangan itu akan ada 3 pimpinan sidang. Pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3. Pimpinan sidang 1 ialah yang menggunakan palu sidang, yang memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah keputusan. Itu pimpinan sidang 1. Sedangkan pimpinan sidang 2 ialah yang memperhatikan kondisi sekitar yang ada pada saat musyawarah ataupun sidang berlangsung dan mempersilahkan untuk berpendapat. Itu pimpinan sidang 2. Dan pimpinan sidang 3 ialah sebagai notulensi yang mencatat hasil ataupun kronologi dari persidangan tersebut. Misalnya dalam sebuah persidangan itu ada sebuah hal yang harus diganti. Ada sebuah redaksi dalam sebuah aturan yang harus diperbaiki. Maka siapa yang berwenang memperbaikinya? Yaitu pimpinan sidang 3. Namun tetap keputusan boleh atau tidaknya itu dilakukan oleh pimpinan sidang 1 itu sendiri. Seperti itu. Dan dalam penggunaan palu sidang, ini ada ketukannya. Ada 1 kali ketukan, ada 2 kali ketukan, dan ada 3 kali ketukan. Ataupun ada ketukannya sangat banyak sekali. Kalau 1 kali ketukan, itu tandanya untuk memutuskan sebuah hal. Misalnya, Halo, cek Kak Gani. oke, sorry, tadi sedikit gangguan sinyal. Itu saya akan coba share screen kembali. Ya, kita kembali lagi ke palu sidang. Jadi palu sidang ada cara penggunaannya, ada ketukan itu 1 kali, ada ketukannya itu 2 kali, ada ketukannya 3 kali, dan ada ketukan yang tak terhingga ataupun banyak sekali ketukan. Ketukan sekali tadi digunakan untuk memutuskan sebuah kesepakatan. Sudah saya sampaikan tadi, syarat sebagai ketua umum PTI ialah yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat. Ketuk. Yang kedua, memiliki IPK 4,0. Apakah peserta sidang sepakat? Sepakat.
Itu merupakan cara penggunaan dari palu sidang. Jadi hanya 1 kali ketukan saja. Itu penggunaan untuk palu sidang. Kemudian kalau 2 kali ketukan, ini buat apa? Gitu. Jadi 2 kali ketukan ini digunakan apabila terjadi sebuah skorsing atau pending dalam dalam proses persidangan. Misalnya skorsing dan pending ini kita gunakan. Ada yang menyampaikan dari peserta sidang, ternyata pimpinan bahwa proses sidang ini sekarang sudah memasuki waktu sholat. Maka sebaiknya kita skorsing hingga pukul 12.30. Nah, itu baru dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang kita skorsing hingga pukul 12.30. Ketuknya 2 kali saja. Nah, itu merupakan cara digunakan untuk menggunakan ketukan 2 kali ketukan. Dan untuk mencabut skorsing pun 2 kali ketukan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, skorsing saya cabut. Nah, itu salah satu langkah digunakannya untuk palu sidang. Dan yang ketiga, ketukan 3 kali. Ketukan 3 kali ini untuk apa? Untuk membuka dan untuk menutup persidangan. Caranya, bismillahirrahmanirrahim, sidang musyawarah besar, penentuan ketua dan wakil ketua umum, formatif tahun 2021 dengan ini resmi saya buka. 3 kali ketukan. Nah, baru sidang bisa dimulai. Setelah sidang selesai, maka dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang penentuan ketua umum dan wakil ketua umum formatif tahun 2021 resmi saya tutup. Ketika sudah bunyi ketukan 3 kali, maka tidak ada proses persidangan lainnya. Karena artinya keputusan sudah ada dan persidangan sudah ditutup. Tidak ada lagi diskusi ataupun tidak ada lagi negosiasi pasca persidangan. Itu yang perlu dipahami. Dan tadi ada kenapa sampai dengan palu sidang diketukkan selama berkali-kali? Ini terjadi apabila peserta sidang tidak kondusif dalam persidangan. Namun pengetukannya tidak menggunakan kepalanya. Jadi ini merupakan kepala ya. Yang ini merupakan kepala dari palu. Mengetuknya menggunakan ujung yang kita pegang di sini. Jadi ini nggak sembarangan. Jadi pakai yang ini pukulinya, bagian belakangnya. Itu diketuk selama sebanyak-banyaknya lah, hingga peserta sidang itu kondusif lagi gitu. Kalaupun nggak bisa menggunakan palu sidang, ya langsung saja menggunakan tangan saja. Mohon peserta untuk kondusif seperti itu. Nah, itu cara-cara yang dilakukan dalam sebuah persidangan. Nah, ini unsur dalam sebuah persidangan yang saya sampaikan tadi. Ada pimpinan sidang, ini terdiri dari 3 orang, pinsip 1, pinsip 2, dan pinsip 3. Pinsip 1 untuk memutuskan dan memimpin sidang, pinsip 2 itu untuk mempersilahkan orang berpendapat dan mengamati kondisi, dan pinsip 3 sebagai notulensi. Itu merupakan unsur dalam sebuah persidangan. Yang kedua ada peserta sidang. Peserta ini harus teman-teman pahami. Peserta sidang itu ada peserta yang memiliki hak bicara dan ada peserta yang memiliki hak suara. Siapakah peserta yang memiliki hak bicara? Peserta yang memiliki hak bicara ialah seluruh peserta dalam sebuah persidangan yang memiliki hak bicara itu yang misalkan diundang untuk hadir. Contohnya alumni misalnya. Alumni dihadirkan, itu memiliki hak bicara. Ataupun dosen dihadirkan, itu dia hanya memiliki hak bicara saja. Kayak gitu. Dan itu siapa yang memiliki hak bicara dan siapa yang memiliki hak suara, itu biasanya tertera dalam ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian fungsi dari hak bicara ini hanya bisa memberikan sebuah pendapat dan informasi saja, tanpa mempengaruhi hasil dari sebuah persidangan. Dan dia yang memiliki hak suara ialah ketika dia berbicara itu dianggap sebagai suara. Contohnya siapa yang memiliki hak suara? Kalau di Hima Sakta ya, ataupun di Almafika gitu. Saya kan di pendidikan fisika Almafika, ataupun di Hima Sakta, yang memiliki suara ataupun memiliki hak bicara itu tamu undangan. Contohnya tadi seperti alumni, misalkan itu dia memiliki hak suara saja. Gitu. Kemudian siapa yang memiliki hak bicara saja,
Siapa yang memiliki hak suara ialah dia anggota yang masih aktif di Himasakta pada saat itu. Dia semuanya memiliki hak suara gitu. Baik itu mau Eksakta Muda, Pansus dalam hal ini, ataupun MMJ itu sendiri gitu. Itu merupakan bagian dari Himasakta. Dan juga ada yang namanya pengurus Himasakta itu yang memiliki hak suara. Dan hak suara ini baru yang berpengaruh. Apabila ada hak suara yang menyatakan saya tidak sepakat pimpinan sidang, maka tidak bisa disepakati. Namun yang dia peserta itu hanya memiliki hak suara saja, dia mengatakan saya tidak sepakat, maka dapat disepakati. Dan yang mengatakan itu yang memiliki hak suara, jadi nggak bisa disepakatin. Kalau dia cuma sebagai peserta itu hanya hak suara saja, bukan hanya hak bicara saja, bukan hak suara, maka apa ya? Yang mereka sampaikan itu bisa kita sepakati gitu. Tidak berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi kalau alumni itu menyampaikan ataupun dosen menyampaikan saya tidak sepakat dengan hasil atau putusan sidang, kembalikan lagi ke aturannya. Kembalikan lagi ke anggaran dasar dan ke anggaran rumah tangga. Yang terdaftar sebagai hak bicara itu siapa? Yang terdaftar sebagai hak suara itu siapa? Jadi semuanya kembalikan lagi ke anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu kelengkapan sidang. Jadi kelengkapan sidang ini merupakan palu sidang itu sendiri. Jadi tadi sudah saya sudah gambarkan ada 3 cara untuk melakukan ataupun cara penggunaan dari palu sidang itu. Dan kedua ada tatib sidang. Ini yang namanya rule of the law, aturan hukumnya. Aturan hukum dalam sebuah persidangan itu ada tata tertib sidang. Di sini dibahas tata tertib sidang. Sini saya tidak saya tidak bisa menyontohkan poin-poin dari ADART tadi. Mungkin nanti pada saat persidangan itu bisa kan ya, dari teman-teman formatif pasti ada ADART-nya gitu. Dan ada tata tertib sidang juga. Sidang tadi seperti saya sampaikan gitu, dibuka pada saat sudah quorum ataupun sudah 50+1 ataupun peserta sidang ketika ingin memasuki ruangan sidang itu harus mengatakan meminta izin terlebih dahulu terhadap pimpinan sidang. Apabila tidak diizinkan, tidak boleh memasuki ruangan sidang. Itu merupakan tata tertib sidang. Dan yang terakhir merupakan quorum. Quorum ini apa? Gitu. Quorum ini merupakan kapasitas dari peserta sidang itu 50+1. Jadi yang dimaksud dengan quorum ini adalah misalnya sidang itu dilaksanakan selama 2 hari atau sidang dilaksanakan dan cepat diskorsing karena sholat zuhur. Misalnya sidang, teman-teman sudah melaksanakan sidang, kemudian setengah 12 ataupun 12:45 diskorsing karena harus melaksanakan sholat ataupun ibadah zuhur, ibadah sholat zuhur. Maka nanti pada saat ingin memulai persidangan lagi di pukul 13.00, peserta sidang itu minimal 50+1 dari peserta yang semula. Peserta semula yang dimaksud ialah yang hadir pada saat sebelum sidangan di skorsing, misalnya ada 50 peserta yang hadir sampai dengan jam 11. Maka ketika ingin memulai lagi jam 1, peserta tersebut minimal ada 26 orang. Baru itu bisa dimulai gitu persidangan. Dan juga hasil dari persidangan itu bisa dianggap sah. Itu seperti itu, Chan. Selanjutnya, ada nih istilah-istilah dalam sebuah persidangan itu sendiri gitu. Nah, istilah-istilah dalam sebuah persidangan itu sendiri gitu. Yang pertama ialah pending, yaitu menghentikan sidang sejenak karena terdapat sebuah kendala. Yang kedua ialah skorsing, menghentikan sidang untuk melakukan lobby karena sulitnya mencapai sebuah kesepakatan. Skorsing tadi untuk menghasilkan lobby, pending ada sebuah kendala, misalnya suaranya tidak terdengar dengan jelas, ataupun karena ruangan ingin diganti, ataupun mungkin tadi bisa menggunakan skorsing ataupun pending ketika ingin melaksanakan sholat. Ketiga, walkout. Ini kalau ada sebuah peserta sidang yang keluar ruangan tanpa alasan yang jelas dan tidak disetujui oleh keputusan sidang. Artinya dia walkout ataupun kecewa lah. Quorum tadi terhadap jumlah peserta, lobby, proses diskusi antara peserta sidang dengan di luar peraturan pimpinan sidang. Lobby ini dilakukan nanti pada saat cara mekanisme pemutusan sidang. Nanti setelah ini saya bahas. Ada voting, proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ini artinya kalau kita sampai melaksanakan voting, musyawarah kita itu gagal. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu interupsi atau
memotong pembicaraan orang lain dengan cara yang baik. Ini ada pada dalam persidangan itu pakai interupsi. Yang kedelapan ada PK, peninjauan kembali, mereview keputusan yang telah disepakati. Misalnya ada sebuah kesepakatan yang sudah kita sepakati, keputusan yang sudah kita sepakati di bab 1 tentang syarat, kemudian kita sudah sampai ke bab 2 tentang mekanisme pemilihan, kita balik lagi ingin mengganti hasil keputusan di bab 1 tersebut, kita menggunakan namanya PK. Ketiga, 9 ada prosidang, ketetapan hasil yang tertulis, dan juga ada konsideran. Konsideran ini merupakan sebuah file lembaran yang isinya itu menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. 1. Enggarian Pratama sebagai Ketua Formatif tahun 2020. Itu namanya konsideran. Kemudian tadi interupsi. Ketika kita akan membahas seputar interupsi, ini ada 4 jenis interupsi ya. Yang pertama interruption point of information, artinya informasi pimpinan sidang. Ini merupakan kalimatnya untuk memberikan sebuah interupsi yang informasi itu informasi pimpinan sidang. Jadi informasi ini diberikan hanya untuk memberikan tambahan lah terhadap informasi teknisnya itu seperti apa. Misalnya informasi pimpinan sidang, nampaknya waktu persidangan kita sebaiknya kita hentikan karena memang sekarang sudah memasuki waktu zuhur. Nah, itu merupakan informasi. Jadi informasi ini nggak perlu ditanggapi terlalu informasi ini tidak bisa mempengaruhi hasil sebuah putusan, hanya dapat mempertimbangkan saja. Informasi pimpinan sidang, di sebelah sana ada peserta yang mengantuk pimpinan sidang, yaitu hanya informasi saja, seperti itu. Pimpinan sidangnya sudah melanjutkan saja, baik, terima kasih atas informasinya. Kemudian pimpinan sidang bisa menindaklanjuti tersebut apabila memang dirasa oleh pimpinan sidang itu informasi yang penting. Namun jika dirasa informasi tersebut tidak terlalu penting, maka bisa diabaikan. Yang kedua, yaitu interruption point of clarification. Artinya untuk memberikan sebuah klarifikasi. Apabila ada sebuah dalam proses persidangan dijelaskan, ternyata pimpinan sidang calon ketua umum formatif ini dia tidak aktif dalam perkuliahan karena sudah 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. Maka ada yang memberikan sebuah klarifikasi. Klarifikasi pimpinan sidang yang dimaksud oleh saudara Agus itu salah, karena sebenarnya saudara Hanif itu aktif dalam perkuliahan karena dibuktikan dengan di transkripnya dia memiliki transkrip di semester ini. Nah, itu merupakan contoh pembuktian dalam sebuah klarifikasi. Yang ketiga, interruption point of personal privilege. Ini biasanya terjadi apabila persidangan tersebut itu chaos ataupun tidak baik dalam proses perjalanannya. Dia disudutkan, dia diskriminasikan, dia diolok-olok, maka dia bisa membalasnya dengan cara privilege, memiliki sebuah privilege yang dia bisa lakukan. Ini jarang sekali terjadi dalam sebuah persidangan. Yang keempat, order. Nah, order ini untuk memberikan sebuah masukan. Nah, order inilah yang bisa mempengaruhi hasil dari persidangan. Contohnya, tadi saya kembalikan lagi, syarat dari Ketua Umum PTI ialah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah peserta sidang sepakat? Tidak sepakat pimpinan sidang. Order pimpinan sidang. Setelah dipersilahkan oleh pimpinan sidang untuk Ketua Umum PTI itu memiliki syarat yang pertama, wajib mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh formatif. Nah, itu merupakan order. Jadi order ini bisa memutuskan sebuah bisa menghasilkan sebuah keputusan, dan order ini bisa memberikan sebuah saran dan juga masukan. Ini merupakan bagian dari order. Kalimatnya order pimpinan sidang. Itu ada 4 macam-macam interupsi. Harus kawan-kawan pahami secara sama-sama. Yang terakhir, sebelum kita ke babak akhir, nanti kemudian kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, yaitu ada proses pengambilan keputusan sidang. Dalam proses pengambilan keputusan sidang ini dilakukan dengan cara 3. Yang pertama tadi musyawarah ya. Ingat, ini musyawarah, artinya keputusan ini harus mufakat, disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, lobbying ataupun melaksanakan lobby.
Lobby ini dilakukan apabila hasil musyawarahnya itu tidak ada yang bersepakat. Pihak A menginginkan si A, pihak B menginginkan si B. Artinya tidak bersepakat ini kedua belah pihak. Maka dilakukan dengan cara lobby. Lobby ini dilakukan di luar proses musyawarah. Jadi pada saat lobby dilakukan, musyawarah itu diskorsing terlebih dahulu. Musyawarah diskorsing selama 2 kali 5 menit, kemudian dilaksanakan lobby. Lobby ini hanya dilakukan hanya oleh perwakilan orang saja. Perwakilan dari pihak A dan perwakilan dari pihak B. Cukup 1 orang antar perwakilan dan didampingi oleh salah satu dari panitia. Maka itu dilaksanakannya lobby. Namun jika lobby ini tidak memenuhi sebuah hasil, maka baru dilaksanakan sebuah voting. Namun saya menyarankan hindarilah voting dalam pelaksanaan sebuah musyawarah. Karena jika dilakukan secara voting, maka nilai-nilai yang ada dalam sebuah musyawarah itu tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena ketika sudah melaksanakan voting, artinya kita tidak melaksanakan musyawarah dengan baik dan benar. Nah itu ya, mungkin sepenggal yang bisa saya sampaikan gitu ya, mengenai teknik sidang dan juga musyawarah secara cerdas, yang semoga ini bisa menambah insight baru kepada kita semua, menambah perspektif baru kepada kita semua seperti itu. Dan silakan, sengaja tidak saya berikan seutuhnya supaya ada sebuah ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa pemateri kita, Kak Gani Fadil Rabbani pada malam kali ini. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan on mic ataupun dari chat dan juga raise hand juga. Silakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kan dalam MUBES itu kan untuk menentukan pimpinan juga kan, Kak. Nah, misalkan ada yang peserta yang mengorder. Nah, nanti nanti kan ada muncul tuh beberapa calon gitu, Kak. Nah, terus kalau misalkan untuk para calonnya itu sendiri sudah mengundurkan diri dari awal itu kayak mana, Kak, kalau dalam ini musyawarah kayak gitu, Kak? Oke. Dalam sebuah musyawarah itu biasanya nanti akan disepakati ya, ketika calon tersebut gitu, ketika dia sudah diajukan, artinya hak sebagai peserta sidang itu bisa mengajukan diri ataupun diajukan oleh orang lain. Sesi pertama pasti siapakah yang ingin mengajukan diri. Jika tidak ada yang ingin mengajukan diri, maka diajukan oleh orang lain. Masalahnya ketika sudah diajukan, orang tersebut ingin mundur dalam sebuah proses musyawarah tersebut ataupun penentuan siapa yang akan menjadi. Maka yang harus dilakukan ialah sebuah kebesaran hati. Dan di sini diatur di dalam sebuah tata tertib ataupun dalam sebuah persyaratan. Siapapun yang sudah dimajukan maka tidak boleh tidak boleh untuk mengundurkan diri. Itu tinggal bagaimana kita mengaturnya dalam sebuah sistem. Sistemnya ini dalam sebuah aturan, dalam sebuah tata tertib ataupun dalam sebuah ADART dan persyaratan itu tadi. Biasanya di sini menggunakan kalimat ya, pokoknya kalau sudah dimajukan ya dia harus bersedia gitu, karena kawan-kawannya bisa sanggup. Nanti kan ada proses musyawarah itu tadi. Ketika proses musyawarah ini barulah ada sebuah pertimbangan-pertimbangan. Kak, ternyata kakak ini sebenarnya nggak bisa karena ya ada masalah ataupun si A ini ternyata kurang tepat. Nah ini disitulah kan proses tersebut hadir. Jadi jangan mundur dulu lah gitu sebelum kita berperang, mungkin seperti itu. Baik Kak, di sini ada juga yang bertanya di lewat chat, Adiska Rizky. Izin bertanya Kak, nanti kan ada peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara. Apakah tempat duduk dipisah atau tetap dicampur ya Kak? Nah, kalau dicampur kan bingung bedain Kak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih dari Rizky ya. Nah, kalau di sini ini teknis ya, masalah teknis gitu. Kalau teman-teman bisa memahaminya ya bisa dicampur ataupun bisa dipisah. Namun memang alangkah lebih baiknya itu dipisah karena tamu undangan biasanya ada tempat khusus. Misalnya tamu undangan dari prodi-prodi lain untuk hadir, ya dia hanya duduknya di bagian mana seperti itu. Ataupun di sini yang pansus gitu atau panitia pelaksananya itu duduk di barisan depan, yang lain duduk di belakang dan sebagainya. Nah ini tinggal
bagaimana dia untuk menempatkan posisinya. Dan di sini lebih baiknya lagi jika nanti daftar peserta yang hadir itu diberikan juga kepada pimpinan sidang. Tujuannya untuk apa? Jadi pimpinan sidang itu tahu si A ini yang berpendapat ini peserta yang memiliki hak suara atau bukan gitu. Karena di situ kan ada daftar hadir khusus tamu dan daftar hadir khusus pengurus kan ataupun peserta kan. Nah, di situ baru nanti bisa diberikan kesempatan di situ. Dan ketika dia akan menyampaikan pendapat itu pasti akan memperkenalkan diri. Order pimpinan sidang, saya Engga, saya akan menyampaikan pendapat. Nah, ternyata dilihat di daftar hadir, oh ternyata Engga ini pengurus formatif ataupun peserta atau mahasiswa aktif dari PTI. Maka dia untuk berhak sebagai hak suara, hak bicara. Hak suara. Namun jika yang menyampaikan pendapat, order pimpinan sidang, saya Gani, saya ingin menyampaikan sebuah pendapat, ya di situ hanya memiliki hak suara saja. Itu tidak hanya memiliki hak bicara saja, tidak memiliki hak suara. Itu yang harus dilakukan secara teknis, caranya seperti itu. Baik Kak, selanjutnya ada dari Hayatunisa. Izin bertanya Kak, apakah dalam persidangan terbagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya, ataukah hanya satu jenis persidangan? Oke, dalam sebuah persidangan itu masih banyak ya, banyak macamnya. Ada sidang sengketa, ada juga sidang pidana, ada sidang perdata, ada sidang putusan, ada sidang pengambilan informasi. Nah itu ada berbagai macam persidangan dalam versi hukumnya. Namun hal ini yang biasa kita lakukan adalah merupakan sidang yang kita lakukan untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi memutuskan sebuah dan menentukan sebuah kebijakan itu kita melakukannya persidangan yang sudah kita lakukan ini. Jadi persidangan secara umum yang kita lakukan itu seperti ini, seperti itu. Cukup sih gitu. Oke, baik. Apakah ada yang masih ingin bertanya pada para peserta? Izin bertanya. Baik, silakan Leoni. Izin perkenalkan diri, nama saya Leoni Salsabila dari angkatan 2020. Izin bertanya Kak, jadi kalau misalnya nanti di persidangan itu kan ada yang order. Misalnya ordernya ini tidak disetujui, tidak disepakati kan. Berarti itu nanti ada yang order lagi. Kalau misalnya nggak disepakati lagi, apakah mempertimbangkan order yang pertama atau terus aja sampai menemukan titik sepakatnya Kak? Terima kasih. Ya, jadi yang harus dipahami dulu, pertama tidak ada order di atas order. Artinya order yang pertama itu harus memenuhi sebuah kesepakatan dulu. Jika memang order yang pertama itu disepakati, maka dapat dilanjutkan. Jika muncul order lagi, baru order yang kedua ditanyakan kepada peserta sidang. Namun, jika order yang pertama belum disepakati oleh peserta sidang ataupun belum ada keputusan dari peserta sidang, maka tidak boleh ada order yang selanjutnya. Kayak gitu. Dan jika memang order yang pertama, contohnya, saya langsung ke contoh, karena kalau teknis sidang ini emang enaknya secara langsung dan secara contoh gitu. Contohnya misalkan, syarat sebagai ketua umum PTI formatif ialah yang memiliki IPK 4,0. Apakah peserta sidang sepakat? Tidak sepakat, pimpinan. Order pimpinan. Yang saya sarankan bahwa IPK-nya itu minimal 3,96. Kemudian ada ditanya lagi, apakah order dari saudara Leoni, itu disepakati bahwa syarat sebagai ketua umum formatif memiliki IPK minimal 3,9? Tidak sepakat pimpinan sidang, ternyata masih ada tidak sepakat, itu nggak masalah. Karena ordernya sudah ditawarkan kepada peserta sidang. Sampai dengan menemukan sebuah kesepakatan. Itulah fungsinya dari persidangan. Menghasilkan sebuah kesepakatan, fungsi dari sebuah musyawarah. Mau ada 5 kali order, itu tidak disepakati terus, ya dilanjutkan lagi sampai sepakat. Ya gitu. Nah, di situ nanti kan, makanya tadi saya sampaikan di awal, musyawarah cerdas itu harus memunculkan sebuah kelegowoan, kedewasaan hati kita gitu untuk menerima hasil-hasil yang terbaik. Jadi jangan egois. Kalau kita musyawarah ataupun sidang itu egois, maka tidak akan selesai itu persidangan. Jadi gitu deh. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Retno Rihandayani. Izin bertanya Kak, kalau kita sebagai peserta, bagaimana sih Kak cara kita untuk berargumen dengan tenang dalam sidang sehingga tidak terjadi emosi terhadap diri kita gitu Kak? Oke. Ini biasanya memang sangat sering terjadi dalam sebuah persidangan.
apalagi ada orang-orang yang kita dukung ya dalam persidangan, itu wajar lah hal-hal ini. Dinamika dalam sebuah persidangan itu wajar, akan ada turbulensi, akan ada getaran dalam sebuah persidangan, itu wajar, akan ada sebuah gesekan dalam sebuah persidangan, itu wajar. Dan bagaimana sih caranya kita untuk berargumentasi? Kita berargumentasi secara objektif, jangan subjektif. Jika kita berargumentasi secara subjektif, maka yang akan muncul adalah sebuah emosional. Karena subjektivitas itu munculnya daripada emosionalitas yang hadir. Namun objektivitas itu muncul dari sebuah logika yang cerdas, dari sebuah logika yang dapat diterima, dari sebuah rasionalisasi yang jelas gitu. Bagaimana caranya? Ya kita berpendapat dengan tidak menggunakan nada yang tinggi. Nada dalam kita menyampaikan sebuah pendapat itu sangat berpengaruh. Kalau kawan-kawan ngomong nih, misalkan gini, ya nggak gitulah, ataupun dengan cara ya tidak seperti itu, kan akan ada sebuah intonasi yang berbeda. Maka intonasi ataupun nada dalam berbicara itu pun harus diatur dalam sebuah persidangan. Jangan sampai kita menyulut emosi. Kawan-kawan paham lah, nada orang emosi, nada orang gak emosi itu paham. Jadi yang kita harus bisa memainkan nada kita berbicara gitu. Pertama, berpendapat secara objektif. Yang kedua, bisa mengetahui ataupun memainkan nada berbicara kita ataupun intonasi berbicara kita. Kemudian yang ketiga gitu, kita menyadari gitu, dalam sebuah musyawarah ini kita sedang menentukan pemimpin ataupun kita sedang menentukan sebuah keputusan secara kekeluargaan, secara kebersamaan. Maka tinggalkan sebuah kepentingan kelompok, yang harus kita bawa ialah sebuah kepentingan bersama itu dulu, seperti itu. Itu yang harus kita kedepankan. Mungkin itu ya tips yang saya berikan, karena ya biasanya saya seperti itu gitu dalam sebuah persidangan. Saya tidak ingin terprovokasi, jadi saya menggunakan nada-nada yang tidak terlalu tidak memprovokasi orang lain juga gitu. Dan saya sadar kalau saya musyawarah ini, ya ini saya sama teman saya sendiri gitu loh. Bukan saya musyawarah dengan musuh. Tidak ada sebuah musuh dalam sebuah keluarga. Maka yang harus kita yakini ialah ya kita ini bareng-bareng. Jadi buat apa kita untuk adu emosi gitu dalam persidangan. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin sudah ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin ini pada Kak, akhir izin yaitu bertanya satu lagi. Oke, siap. Kak Umi silakan. Ya, Kak, kan untuk panitia pelaksana MUBES itu nanti dalam sidang itu dia memiliki hak suara atau hak bicara, Kak? Gimana? Sorry. Untuk panitia pelaksanaan sidang itu dia memiliki hak suara atau hak bicara. Nah, untuk di situ itu diatur ya. Itu aturannya ada dalam tata tertib ataupun dalam ADART. Tata tertib biasanya. Jadi tata tertib itu akan diatur. Siapa yang memiliki hak suara, siapa yang memiliki hak bicara, itu diatur. Apabila memang dalam panitia pelaksana itu memiliki hak suara juga, ya itu monggo, nggak masalah gitu. Itu aturannya lagi-lagi kembalikan tadi, ada rule of the game, itu berbicara terkait dengan culture, dengan budaya yang ada. Kalau di teman-teman PTI ternyata panitia pelaksana itu memiliki hak suara juga, ya monggo aja, nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Yang penting ada aturannya, ada landasan dasarnya teman-teman tuh berbicara sebagai memiliki hak suara atau hanya memiliki hak bicara, itu ada dasarnya dalam sebuah aturan ataupun dalam tata tertib. Jadi nanti itu tata tertib ini akan disusun itu sebelum pelaksanaan sidang dimulai, dan itu akan dilakukan secara bersama-sama. Siapa sih yang memiliki hak suara, siapa yang memiliki hak bicara, dan sebagainya. Kayak gitu. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin ini dong Kak, boleh nggak Kak kita coba praktek gitu, sebentar aja 10 menit atau berapa menit? Ada ini ya nggak ada ART misalkan ini aja, tata tertib sidang ada nggak kalian? Sepertinya ada Kak, cuman nggak tahu lupa di siapa. Teman-teman ada yang nyimpan nggak? Kalau ada boleh dong di-share.
Bentar ya, coba. Oke, ini saya ambil di internet ya. Ada ini. Nah, ini salah satu contoh dari draft tata tertib. Jadi tata tertib ini merupakan bagian juga dalam sebuah persidangan. Nah, mungkin di sini silakan siapa yang ingin menjadi pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3. Kalau pimpinan sidang 3 tadi hanya apa ya? Hanya ngetik lah sebagai notulensi gitu. Pimpinan sidang 1 itu yang memutuskan, dan pimpinan sidang 2 yang mempersilahkan. Silahkan dari adik-adik siapa terlebih dahulu yang siap. Ada yang siap atau bisa ditunjuk? Bani Pimsit 1 itu, Kak. Ya. Bani Pimsit 1. Boleh. Pimsit 2-nya siapa, Bani? Kamu pilih, Bani. Sekarang Bani pilih. Pimsit 2-nya siapa? Adiska, Kak. Ya, Diska. Mana Diska? Open cam aja, open cam. Siap, udah, Kak. Oke, siap. Rizky ya. Pimpinan sidang 3-nya mungkin kan karena cuma ngetik dan menotulensi, kita anggap adalah ya, saya pimpinan sidang 3 nggak apa-apa. Nanti saya, nah karena saya kan yang akan menggerakkan di sini di layar ya. Nah itu pimpinan sidang 3. Silakan. Wih, langsung diganti namanya. Siap pimpinan sidang 1. Siap. Langsung Bani, dimulai sidangnya. Gimana tadi kalau mau mulai persidangan, berapa kali ketukan? Kalimatnya juga. Baik, untuk sidang malam hari ini saya buka. Jadi itu bagus. Lanjut. Nih. Selanjutnya gimana, Kak? Jadi gini, saya akan sedikit contohkan ya. Musyawarah Besar Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2011. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini musyawarah besar saya nyatakan dibuka. Ketuk 3 kali. Tak, tak, tak. Baik, untuk selanjutnya akan ada pembahasan mengenai draft tata tertib musyawarah yang akan kita laksanakan. Kepada seluruh peserta sidang untuk dapat fokus dan mengikuti persidangan dengan sebaik-baiknya. Pasal 1, musyawarah ini adalah musyawarah tertinggi SEMA dan BEM Fakultas Teknologi Industri Unisula Semarang. Apakah peserta sidang sepakat? Kalau peserta sidang jawabnya sepakat, maka diketuk 1 kali. Tap. Ya gitu. Nah, kemudian kalau peserta sidang ada bilang tidak sepakat peserta sidang, order pimpinan sidang, nanti yang mempersilahkan itu dari Adiska Rizky. Jadi kalau si Bani itu nggak memiliki hak, jadi Adiska Rizky silahkan Saudara Gani untuk memberikan ordernya apa order dari Saudara Gani. Silahkan Saudara Gani menyampaikan ordernya. Nah itu dari pimpinan sidang 2, pimpinan sidang 1 mendengarkan. Nanti kalau misalkan saya menyatakan pendapat bahwa musyawarah ini adalah musyawarah terendah dari SEMA. Baru nanti si Bani menyampaikan lagi, apakah disepakati bahwa musyawarah ini adalah musyawarah terendah? Sepakat, ketuk lagi kayak gitu. Seperti itu ya prosesnya. Coba diulang dari awal. Baik.
Musyawarah Besar Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2011 resmi dibuka. Langsung pakai pendidikan teknologi informasi aja, formatif. Forum mahasiswa pendidikan teknologi informasi. Oke. Baik, Musyawarah Besar Fakultas lagi. Salah ini. Baiklah, Musyawarah Besar Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung tahun 2020 resmi dibuka. Oke. Selanjutnya bacain pasal ya. Adapun tata tertib musyawarah lagi. Adapun tata tertib sidang pada hari ini pasal 1. Musyawarah ini adalah musyawarah tertinggi SEMA dan BEM Fakultas Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat. Gak sepakat, game. Masa pemimpin satu terus yang ngomong? Ya nggak apa-apa, sepakat dulu. Nanti kamu dulu. Ketuk palunya. Ketuk palu. Pasal 2. Peserta 1 delegasi tingkat adalah perwakilan dari mahasiswa jurusan angkatan 2005 sampai 2009 yang masing-masing terdiri maksimum 3 orang. 2. Peninjau terdiri dari SEMA dan BEM Fakultas periode 2009 atau 2010. Apakah disepakati? Tidak sepakat. Order pimpinan sidang. Baik, Kak Fajar, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, saya order untuk penyampaian tatib disampaikan per ayat. Lalu, misal satu ayat dibacakan lalu ditanyakan kepada peserta musyawarah apakah disepakati atau tidak. Ayo, langsung dari pimpinan sidang 1. Apakah disepakati jika apa tadi? Jika pembacaan, ya apakah disepakati jika proses pembacaan tata tertib dilakukan ayat per ayat? Apakah disepakati pembacaan tata tertib dibacakan per ayat? Sepakat. 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 Ini dilanjut Kak ya? Lanjut. Oke. Jadi kamu bacanya dari ayat per ayat kayak gitu. Baik, pasal 3. Pasal 2 dulu. Pasal 2 kan belum. Oke, pasal 2. Baik. Pasal 2, peserta. Ayat 1, delegasi tingkat adalah perwakilan dari mahasiswa jurusan angkatan 2005 sampai 2009 yang masing-masing terdiri maksimum 3 orang. Apakah dari ayat 1 ini disepakati? Tidak sepakat. Order pimpinan sidang. Dipersilakan untuk Kak Umi menyampaikan ordernya. Order untuk tahun angkatan itu diganti dengan 2017 sampai 2020. Terima kasih. Apakah disepakati? Gimana sih ngomongnya itu? Gimana? Apakah disepakati jika Iya benar gitu, Ban. Apakah disepakati angkatan diubah menjadi 2017 sampai 2020? Sepakat. 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 Tidak sepakat. Order pimpinan sidang. Ayo, gimana? Sudah kamu ketuk, tapi ada yang tidak sepakat. Oke, lanjut.
Nah, Pasal 2 ayat 2. tahan. Kalau sudah Jangan diketuk, nafsu, Ban. sepakat dan kemudian ada yang menyampaikan tidak sepakat, jadi tetap harus dilanjutkan. Namun jika yang menyatakan tidak sepakat tersebut menawarkan PK ataupun peninjauan kembali, maka ditawarkan lagi kepada peserta sidang. Apakah peninjauan kembali dari saudara Gani disepakati? Misalkan sepakat, ya maka bisa di PK. Kalau tidak disepakati, jadi tidak bisa di PK. Jadi PK itu digunakan untuk proses yang kayak tadi. Kamu sudah menyatakan sepakat, sudah ketuk palu, tak. Ternyata ada yang menyatakan tidak sepakat, pimpinan sidang. Nah ini kan dia itu kamu tetap lanjutin dulu. Kalau dia menyatakan PK pimpinan sidang, baru disilahkan oleh Rizky untuk melaksanakan PK, disepakati oleh pimpinan, ditawarkan kepada peserta sidang, disepakati tidak PK-nya. Gitu. Kalau disepakati baru dilanjutkan ke PK. Jadi itu rututannya seperti itu. Next. Baik, pasal 2 ayat 2 peninjau terdiri dari SEMA dan BEM Fakultas periode 2017 atau 2020. Apakah disepakati? Sepakat. Gak ada yang order kan nih? Pasal 3. Apa nih? Hak dan kewajiban peserta. Ayat 1. Peserta delegasi angkatan yang berhak hadir dalam pemilihan dan berhak pula untuk dipilih. Apakah disepakati? Sepakat. Lagi. Pasal 3 ayat 2. Semua peserta wajib mengikuti jalannya persidangan sampai selesai. Apakah disepakati? Sepakat. Pasal 3 ayat 3. Peninjau tidak berhak berbicara dan memberikan usul kecuali atas persetujuan forum. Apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Nah. Pasal 3 ayat 4. Informasi pimpinan sidang. Baik, dipersilakan. Oke, sepertinya pimpinan sidang 1 ini terlalu kuat memukul palunya. Saya takut itu centong patah jadi nggak bisa makan lagi. Terima kasih. Baik. Apakah centong akan patah? Gimana sih dok? Nah, tadi saya sampaikan, kalau itu hanya informasi, maka jawaban yang harus diberikan oleh pimpinan sidang hanya ucapan terima kasih. Oh iya. Terima kasih atas informasinya. Langsung kamu mau lanjut pimpinan sidang bisa dilanjutkan lagi. Kayak gitu. Jadi tidak perlu disepakati. Sebuah informasi itu tidak mengubah hasil, hanya memberikan namanya sebuah informasi. Jadi kalian hanya mengucapkan terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih atas informasinya. Lanjut. Pasal 3 ayat 5. Pasal 3 ayat 4. Peninjau dan panitia tidak berhak untuk memilih. Apakah disepakati? Sepakat. Pasal 3 ayat 5. Peserta dapat meninggalkan sidang setelah mendapat persetujuan dari pemimpin sidang. Apakah disepakati? Sepakat. Pasal 3 ayat 6. Semua peserta wajib memenuhi tata tertib ini. Apakah disepakati? Sepakat. Pasal 4 ayat 1. Musyawarah dapat berlangsung apabila dihadiri oleh minimal 2 atau 3 dari jumlah peserta delegasi yang berhak hadir. Apakah disepakati? Sepakat. Terus juga lo gini. Apakah disepakati? Sepakat. Oke.
Pasal 4 ayat 2. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal dan telah disepakati forum. Apakah disepakati? Sepakat terus. Sepakat. Hehe. PK pimpinan sidang. Baik, dipersilahkan. Saya ingin PK untuk pasal 2 ayat 1. Saya ingin redaksinya diganti menjadi delegasi tingkat adalah perwakilan dari mahasiswa PTI angkatan 2017, 18, 19, 20 dan kepala program studi. Terima kasih, mohon ditawarkan. Apakah disepakati? Baik, apakah disepakati delegasinya delegasi diganti dengan Redaksi. apakah disepakati jika delegasinya diganti dengan angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 serta kaprodi. Ngomong guys, papat yang ini Pak. Baik, saya ulang. Apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Baik, share screen-nya ini tidak terlihat ini pasal 3. Ayat 3. Kak Gani, Kak. Saya tidak melihat ayat 3, Kak. Aduh, bagaimana ini? Order pimpinan sidang. Baik, dipersilakan. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 21.29. Mungkin karena ini sudah malam, mungkin sidang kita pada malam hari ini bisa diakhiri saja. Silakan ditawarkan. Baik, sidang pada hari ini akan dipending 2 tahun ke depan. Apakah disetujui? Sepakat. Sepakat. Baiklah, saya tutup sidang pada hari ini. Oke. Jadi gimana terus Kak Engga ini? Enggak ada Kak Ganinya. Tunggu Kak Ganinya masuk lagi. Sinyal mungkin. Ya. Mungkin tadi kalau di pending gitu mungkin dijelasin aja tanggal sidangnya lagi tanggal berapa, jam berapa gitu. Jadi lebih jelas. Oke.
Cek. Oke ya, sorry tadi sinyal. Iya Kak. Oke, Ya oke. Kak, masuk. Mungkin ya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih kurlep seperti itulah, itu proses yang akan kita lakukan dalam sebuah persidangan. Tadi ada di kolom chat saya baca beberapa hal ya, akan coba saya evaluasi secara keseluruhan gitu. Pertama, memang bahasa yang digunakan oleh pimpinan sidang pun harus bahasa yang mudah dimengerti, dan pimpinan sidang tetap harus menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan sebuah persidangan. Bahkan kepada seluruh peserta sidang juga harus menunjukkan sebuah keseriusannya dalam melaksanakan sebuah persidangan tersebut. Dan tadi apabila di awal itu tadi benar, harusnya itu di awal itu disampaikan terlebih dahulu. Saya tawarkan kepada para peserta sidang, proses pembahasan ini akan dilakukan pasal per pasal, bab per bab, atau ayat per ayat. Dan nanti ada dari peserta sidang yang akan menjawab. Saya order, saya tawarkan secara ayat per ayat seperti tadi. Maka harusnya dibahas dengan ayat per ayat. Nanti kalau ada order lagi, harusnya dibahas pasal per pasal. Maka selesaikan bahasannya dari pasal per pasal itu sendiri. Jadi seperti itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang kedua, ketika ada order, maka redaksinya itu harus ditulis dan harus diucapkan kembali oleh pimpinan sidang. Seperti tadi, ada yang order kalau angkatannya itu dibuat dari 17 sampai dengan angkatan 19 kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan ya diucapkan semua redaksinya secara ulang, namun di kalimat yang diubah itu baru diucapkan. Misalnya kayak tadi, peserta yang mengikuti ialah mahasiswa aktif angkatan 2017 hingga angkatan 2019. Apakah disepakati? Sepakat. Nah, itu baru seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara yang dilakukan untuk musyawarah besar ataupun persidangan. Dan ini tantangannya nih kawan-kawan lakukan secara online ialah gangguan-gangguan sinyal seperti ini. Nah, maka gangguan-gangguan sinyal ini harus bisa teman-teman siasati. Jangan sampai sebagai pimpinan sidang itu sinyalnya yang paling bermasalah. Maka ada sebuah jaminan untuk pimpinan sidang itu mendapatkan sinyal yang prima. Supaya apa? Proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Kalau pimpinan sidangnya itu nanti nggak aktif, ya maka persidangan itu nggak bisa dilanjutin karena kunci utama persidangan itu ada di pimpinan sidang. Nah, mungkin itu ya. Ke depan coba bisa diterapkan oleh kawan-kawan. Ini punten karena saya juga ada pertemuan di jam 9:30. Saya harus bertemu dengan orang yang lainnya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahannya gitu. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, alhamdulillah materi pada malam hari ini sudah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dari Kak Gani tadi bermanfaat khususnya bagi angkatan 2020 dan umumnya bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator Bani Syafi'i dan pemateri kita, Pak Gani Fadil Rabani. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Yogi Nurholis. Kepada Saudara Yogi Nurholis, dipersilakan. Dan saya izin live ya. Ya, Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan dengan mengharap keberkahan atas berjalannya kegiatan ini. Bagi yang muslim akan saya pimpin doanya dan dimohon untuk yang lain bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berikanlah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara pada malam ini,
dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah Ramadan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tidak terasa serangkaian acara sudah kita lewati, dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak dan rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini dengan tertib. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.